Ketenangan yang menakutkan, senjata rahasia hadapi orang toksik. Pernahkah kamu duduk di sebuah ruangan dan tahu bahwa sindiran itu ditujukan padamu? Tapi kamu tidak bereaksi, tidak membalas, hanya diam. Anehnya, justru diam itulah yang membuat mereka gelisah. Karena kadang, diam yang kamu pilih lebih menggelegar dari teriakan manapun. Orang toksik terbiasa memancing, menguji batas, mengendalikan permainan. Tapi saat kamu tidak ikut bermain, mereka kehilangan pegangan. Dan itulah kekuatanmu. Kamu hadir, tanpa tunduk. Kamu diam, tapi tidak tunduk. Kamu tenang. Tapi justru itulah yang paling mengganggu mereka. Bukan karena kamu takut konflik, tapi karena kamu sudah selesai dengan permainan mereka. Hari ini kita akan membongkar senjata yang paling diremehkan, tapi diam-diam paling mematikan. Ketenangan yang menakutkan. Mungkin terdengar seperti konsep yang asing, tapi dalam video ini, kamu akan menemukan betapa kuatnya ketenangan dalam menghadapi orang toksik. Tapi ada satu hal yang akan kita ungkap di bagian akhir video yang sangat spesial. Satu hal yang bisa membantu kamu melihat masalah dari perspektif yang berbeda dan mengubah cara kamu berinteraksi dengan orang toksik selamanya. Jadi jangan lewatkan bagian terakhir. Tonton sampai selesai. Mengapa ketenangan itu mengganggu orang toksik? Orang toksik hidup dari satu hal, yaitu reaksimu. Mereka menyindir untuk memancing kemarahan. Mereka menyalahkan untuk membuatmu membela diri. Mereka mempermainkan perasaan agar kamu ragu pada dirimu sendiri. Tapi ketika kamu tetap tenang, tidak terpancing, tidak buru-buru membalas, mereka panik. Kenapa? Karena mereka kehilangan kendali. Dalam dunia mereka, reaksi adalah bentuk kemenangan. Dan saat kamu tidak memberi itu, kamu mencabut senjata mereka tanpa menyentuhnya. Ketenanganmu membuat mereka bercermin. Dan seringkali, mereka tidak suka dengan apa yang mereka lihat. Mereka terbiasa menguasai ruang. Tapi kamu menciptakan ruang yang tidak bisa mereka sentuh. Ruang batinmu. Di dalam ketenangan itu, ada kekuatan yang mereka tidak bisa tembus. Itulah alasan mengapa mereka merasa terancam. Ketenanganmu bukan tanda kelemahan, melainkan refleksi dari kekuatan yang kamu pilih untuk pertahankan. Sebelum kita masuk lebih dalam, jika kamu merasa konten seperti ini membantu perjalanan batin dan pertumbuhan dirimu, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan refleksi berikutnya. Mari kita lanjut. Stoikisme, melatih ketenangan yang punya nyali. Dalam filsafat Stoik, ketenangan bukan berarti pasrah. Ketenangan adalah bentuk kendali. Seneca berkata, orang yang marah telah menyerahkan kendali pada orang lain. Tapi orang yang tenang sedang memilih untuk tidak menyerahkan harga dirinya. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa menguasai respon kita. Saat kamu tenang, kamu sedang berkata tanpa suara, aku tidak butuh mengalahkanmu. Aku hanya perlu tidak ikut tenggelam bersamamu. Ketenangan seperti ini bukan bawaan lahir. Ia adalah latihan. Ia adalah hasil dari banyak luka yang tidak dibalas, banyak hinaan yang tidak dijawab, dan banyak perasaan yang diproses dalam diam. Dan justru karena itu, ketenangan jadi menakutkan, karena ia lahir dari kedalaman, bukan dari kelemahan. Seperti laut yang tenang, meski tampak datar dan damai, dasar laut menyimpan kekuatan yang luar biasa. Dan saat kamu bisa mempertahankan ketenangan itu, kamu sedang mengubah pertempuran menjadi sebuah proses yang tidak mereka pahami. 3 cara membangun ketenangan yang tak tertembus. 1. Kuasai napas. Kuasai diri. Setiap kali kamu merasa terpancing, jangan buru-buru bicara. Tarik napas dalam, hembuskan perlahan. Napas adalah pintu masuk ke kejernihan. Ia membawa kita kembali ke momen ini, bukan ke luka masa lalu. Dengan satu napas, kamu bisa mengubah serangan jadi pelajaran. Napas memberikan ruang bagi kita untuk memilih.
Ia memberi kita waktu untuk merespons dengan kesadaran, bukan reaksi impulsif. Jadi ingat, ketika kamu merasa panas darahmu, tarik napas. Dan ingatlah bahwa ketenangan adalah pilihan yang lebih kuat daripada kemarahan yang bergejolak. 2. Jangan main di medan mereka. Orang toksik ingin kamu turun ke level mereka. Tapi kamu tidak harus datang ke medan perang yang mereka buat. Kamu bisa memilih, diam, pergi, atau bicara dengan nada tenang. Itu bukan bentuk lari, itu bentuk kendali. Jika kamu membalas dengan cara mereka, kamu menjadi bagian dari drama yang mereka buat. Tapi jika kamu memilih untuk tidak berpartisipasi, kamu menjadi pengendali cerita. Ketenanganmu menciptakan jarak yang tidak bisa mereka jangkau, sementara mereka terus berusaha menarikmu ke dalam kekacauan mereka. 3. Pegang prinsip, bukan emosi. Ketika kamu memegang prinsip, kamu tidak mudah goyah. Kamu tahu batasmu. Kamu tahu nilai yang kamu jaga. Dan kamu tahu, tidak semua orang pantas melihat sisi terbaikmu. Kamu tidak harus menjelaskan semuanya. Kadang, diam yang tenang jauh lebih jelas daripada 1000 kata. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan, ketenangan yang dibangun dengan prinsip adalah suara yang paling lantang. Ketika kamu tahu siapa dirimu, orang toksik tidak akan mampu mengubah kamu dengan kata-kata atau tindakan mereka. Ketenangan adalah bahasa yang jarang mereka temui. Orang toksik terbiasa dengan drama, reaksi cepat, dan emosi yang meledak-ledak. Tapi ketenangan itu seperti cermin yang tidak bisa mereka retak-retakan. Mereka akan mencoba memancing, mengadu, bahkan memprovokasi. Tapi saat kamu tetap diam, tetap sadar, tetap tegas dalam tenang, mereka mulai lelah sendiri. Karena mereka tidak bisa menari tanpa musik, dan kamu berhenti memainkan lagu mereka. Ketenanganmu adalah bahasa yang mereka tidak bisa pahami. Ia adalah pernyataan yang tidak perlu dijelaskan. Bahkan saat mereka berusaha menguji ketahananmu, kamu tidak perlu membalas. Kamu hanya perlu tetap diam, dan biarkan mereka kehabisan energi. Ingat, kamu tidak harus berteriak untuk didengar, dan kamu tidak harus bereaksi untuk menjadi kuat. Kadang, kekuatan terbesar justru terlihat saat kamu tidak membalas. Saat kamu memilih berdiri dengan tenang, tapi tegas. Diam, tapi sadar. Tidak menyerang, tapi juga tidak goyah. Itulah ketenangan yang menakutkan. Sikap yang tidak bisa dikendalikan siapapun. Karena kamu sudah mengendalikannya dari dalam. Ketenangan yang tidak hanya melindungimu dari orang toksik, tapi juga melindungimu dari diri sendiri. Dari dorongan untuk membalas, dari kebingungan emosi, dan dari keinginan untuk mengubah hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol. Ketenangan ini adalah kebebasan. Apa yang terjadi ketika kamu tidak tenang? Mari kita lihat sisi lainnya. Saat kamu terpancing, kamu sedang menyerahkan kendali. Kamu berkata hal-hal yang nanti kamu sesali. Kamu membuat luka yang sulit dijahit kembali. Dan lebih parah lagi, kamu masuk ke dalam permainan yang bukan milikmu. Orang toksik ingin kamu merasa bersalah. Ingin kamu terlihat buruk. Ingin kamu kehilangan versi terbaik dari dirimu sendiri. Mereka menang bukan karena mereka benar, tapi karena kamu membiarkan mereka menarikmu ke medan perang yang mereka kuasai. Dan setiap kali kamu membalas dengan emosi, kamu bayar mahal. Energi terkuras, tidur terganggu, pikiran penuh dendam, hubungan makin renggang. Bandingkan dengan saat kamu memilih tenang, kamu tetap jernih, kamu tidak terjebak dalam permainan, kamu pulang ke rumah dengan damai. Kamu mulai sadar, tidak semua pertarungan harus dimenangkan dengan suara. Ada yang justru dimenangkan dengan diam yang sadar. Kamu tidak kehilangan martabatmu, bahkan kamu menjaganya dengan tidak menyerahkannya pada orang yang tidak layak. Ketenangan bukan pasrah, tapi pernyataan bahwa kamu tidak bisa digoyangkan hanya karena ada orang lain yang sedang kacau. Kisah-kisah nyata tentang ketenangan yang menang. Kisah 1. Lelaki tua di warung kopi. Di sebuah kota kecil, ada seorang lelaki tua yang setiap pagi duduk di warung kopi. Ia dikenal tenang, jarang bicara,
dan tak pernah membalas jika dihina. Suatu hari, seorang pria muda yang arogan duduk di dekatnya dan mulai menyindir. Tentang pakaian si lelaki, tentang caranya minum kopi, bahkan tentang usianya. Tapi si lelaki tua hanya tersenyum. Ia tak menjawab. Ia menikmati kopinya seolah tak ada yang mengganggu. Setelah beberapa hari, pria muda itu menyerah. Ia mendekat dan bertanya, "Kenapa Bapak tidak pernah membalas? Padahal saya jelas-jelas menghina." Lelaki tua menjawab pelan, "Kalau ada orang memberimu hadiah, lalu kamu tidak menerimanya. Hadiah itu milik siapa?" Pria muda terdiam. "Kemarahanmu, hinaanmu, bukan milikku kalau aku tidak menerimanya." Dari hari itu, si pria muda sering duduk diam bersama lelaki tua. Belajar dari ketenangan yang tak bisa dipancing. Kisah 2. Seorang ibu dan mertuanya. Ada seorang ibu muda yang tinggal bersama mertuanya yang keras. Setiap hari, sang mertua mencela masakannya, cara mengurus rumah, bahkan cara mendidik anak. Awalnya si ibu marah. Ia membalas, berdebat, dan menangis. Tapi kemudian ia belajar tentang stoikisme. Ia mulai melatih ketenangan. Ia tak lagi menjawab dengan emosi. Ia mendengarkan dengan tenang, lalu melakukan yang terbaik tanpa drama. Bulan demi bulan berlalu. Mertuanya mulai berubah. Ia heran. Kenapa tak ada lagi pertengkaran? Lalu suatu hari, mertua itu berkata pelan, "Kamu lebih kuat dari yang kukira, dan lebih sabar dari yang pernah kukenal." Ketenangan si ibu bukan hanya mengubah dirinya, tapi juga meluluhkan hati yang keras. Ketenangan bukan berarti kita lemah, tapi berarti kita kuat tanpa harus menunjukkan taring. Dalam dunia yang bising, penuh ego dan amarah, orang yang mampu diam dengan bijak adalah orang yang benar-benar berkuasa atas dirinya. Kisah-kisah tadi mengajarkan satu hal penting, bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita merespons. Dan seringkali, respon terbaik adalah ketenangan yang tak tergoyahkan. Jadi kalau hari ini kamu sedang diuji oleh orang yang menyakitimu, oleh situasi yang membuatmu ingin meledak, ingatlah, kamu tak harus menang dalam perdebatan untuk menang dalam hidup. Terkadang, diammu adalah bukti paling kuat bahwa kamu sudah tumbuh. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa konten ini memberi kekuatan, bantu sebarkan. Karena mungkin di luar sana, ada seseorang yang sedang berjuang menahan diri, dan butuh pengingat bahwa diamnya bukan kelemahan, tapi keteguhan. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk terus belajar bersama dalam perjalanan menjadi manusia yang lebih utuh, lebih damai, dan lebih bijaksana. Sampai jumpa di video selanjutnya.